Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya cintai para mahasiswa semester 6 ya. Saya bangga punya murid kalian ya, punya mahasiswa kalian, karena kalian ini kalau saya pikir-pikir adalah generasi penerus yang akan menerus perjuangan yang kita dambakan ya. Ke depan Indonesia butuh pemimpin-pemimpin seperti kalian yang punya dasar agama kuat, punya akhlak yang kuat, punya kepribadian yang kuat. Dan itu saya lihat ada di kalian semua. Kalau tidak, itu doa saya setelah kuliah ini, setelah lulus sarjana ini, kalian akan menjadi orang-orang hebat, akan menjadi pemimpin di Indonesia ke depannya. Nah, itulah makanya saya ngajak bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani rohani, sehingga bisa bertemu dalam kuliah semester 6 pertemuan keempat. Baiklah mahasiswa, sebelum kita melanjutkan kuliah kita, ada baiknya kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baiklah para mahasiswa, saya melihat kalian ini sehat ya kan, tapi mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Jika ada yang sakit, saya doakan cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Baik, pada pertemuan minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konsep PLS, arti definisi PLS, dan ruang lingkup PLS. Dan kali ini kita akan membahas tentang tujuan, mengapa sih PLS itu harus ada. Pendidikan luar sekolah itu harus diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat ya. Jawabnya jelas ya, gamblang ya. Mengapa PLS itu masih diperlukan? Karena ternyata warga negara Indonesia yang mengenyam pendidikan formal itu sekian persen ya. Yang tidak mengenyam sampai SD itu masih banyak. Apalagi SMP ya, masih banyak yang belum ke tingkat SMP. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 9 bahkan 12 tahun ya. Ada provinsi yang sudah 12 tahun, berarti warga negara Indonesia itu paling tidak atau paling sedikit memperoleh pendidikan sampai tingkat SMA sekitar 12 tahun. Jadi 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Tapi kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia ini yang belum mencapai pendidikan setingkat itu, apalagi setingkat sarjana. Oleh karena itu, program PLS ini sangat dibutuhkan, sangat penting, karena ternyata ini bisa menunjang ya, bisa menutupi celah-celah ketika warga masyarakat belum atau tidak bisa mengikuti pendidikan di dalam sekolah atau pendidikan formal ya. Itulah sebabnya maka pemerintah membuka lebar-lebar ya lembaga pendidikan yang disebut PLS ini ya. Itu baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh warga masyarakat. Warga masyarakat itu memang dihimbau untuk sebanyak-banyaknya membuka ya layanan lembaga pendidikan non formal atau PLS ini ya. Karena tujuannya jelas ya.
tadi sudah saya sampaikan bahwa ada banyak warga negara Indonesia ini yang belum bisa mengenyam pendidikan formal, SD, SMP, SMA. Oleh karena itu jalan keluarnya adalah pendidikan luar sekolah ya. Nah, tujuan pemerintah mendirikan PLS ini antara lain tercakup pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1991 ya. Antara lain di bab 2 itu mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah bertujuan, ada 3 tujuannya. 1, melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Nah, kita sadari bahwa tanpa pendidikan derajat manusia itu tidak akan terangkat, ya kan? Seperti di Quran itu yang berbunyi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, orang yang berilmu itulah orang yang akan diangkat derajatnya, derajat kehidupannya. Bahkan derajat kehidupan di akhirat nanti itu ya. Tanpa pendidikan, tanpa ilmu itu tidak mungkin dicapai. Nah, untuk mengatasi ini semua perlu ada pendidikan luar sekolah ya kan. Ya, karena teorinya memang pendidikan itu tidak harus di formal, tetapi selama kita punya keinginan, punya motivasi untuk meningkatkan derajatnya melalui penambahan ilmu itu, maka akan tercapai tujuan kehidupannya. Jadi itu tujuan yang pertama. Jadi tujuan pertama tadi melayani warga belajar supaya dapat tumbuh berkembang, meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya. Itu yang pertama, tujuan pertama. Tujuannya sangat mulia ya. Tujuan yang kedua adalah membina warga belajar atau warga masyarakat agar memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri ya. Karena manusia itu sebenarnya aslinya itu diberi Allah itu kecakapan, sebenarnya kecakapan hidup ya. Diberi kekhususan, diberi bakat dan minat ya. Cuma bakat dan minat ini bisa berkembang terutama melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan. Kalau tidak dididik, maka mungkin bakat dan minat yang hebat itu akan terpendam. Nah, oleh karena itu tujuan kedua ini membina warga belajar agar memiliki pengetahuan ya, memiliki keterampilan, memiliki sikap mental. Sikap mental itu penting ya. Misalnya mental yang optimis, yang tidak pesimis ya, tidak rendah ya, tidak merasa rendah diri, dia bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Itu untuk dia. Tujuan selanjutnya adalah bekerja mencari nafkah, bahkan atau mungkin sambil bekerja sambil mencari nafkah dia mencari ilmu di PLS ini, sehingga pekerjaannya itu semakin hari semakin meningkat dengan ilmu tadi ya. Atau untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi misalnya tadi ya, jika SMP itu misalnya resign atau drop out SMP ya kan, dia ingin kuliah tidak bisa, harus dia ke SMA. Nah, biaya tidak ada, kesempatan tidak ada karena dia sudah terlanjur berumah tangga, sudah terlanjur bekerja, maka dia bisa ikut penyetaraan atau paket C ya. Sehingga ini tujuan untuk bisa meningkatkan, atau ketika dia ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi itu dia bisa melalui PLS ini ya. Itulah tujuannya. Nah yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dipenuhi dalam jalur pendidikan di sekolah. Ini yang penting ya. Banyak warga yang tidak punya kesempatan ya belajar di sekolah formal
karena itu maka dia disediakan pendidikan di luar sekolah ini. Wah, bagus sekali ini sebenarnya ya. Harapan saya dengan tujuan ini para mahasiswa melek ya, dan suatu saat akan menjadi guru pendidik, bahkan menjadi penyelenggara atau pengelola pendidikan luar sekolah. Selamat ya, saya senang, tetap semangat, tetap optimisme dalam menggapai kehidupan kelak ya. Cukup sekian, mari kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.